Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gira Tirtojoyo, NIM C1419113. Pada video kali ini saya akan mereview materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang materi pertama itu adalah materi ciri seksual pada ikan. Pada materi ciri seksual pada ikan yang menggunakan ini ialah ikan lele betina. Di mana pada lele betina ini ciri seksual pada ikan ditandai dengan dua lubang pada bagian bawah tubuh ikan, yaitu lubang urogenital dan lamen betina yang terlihat berbentuk bulat dan tampak berwarna kemerahan. Ciri seksual primer ikan dapat ditandai dengan adanya organ yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi ikan, yaitu berbentuk ovarium dan pembuluh darahnya pada ikan betina. Sedangkan pada ikan jantan berbentuk testis dan pembuluhnya. Selanjutnya, terdapat materi organ reproduksi. Secara umum, organ reproduksi ikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi jantan serta organ reproduksi betina. Jenis kelamin pada ikan yang bersifat heteroseksual dan juga hermafrodit. Ikan yang memiliki sifat heteroseksual merupakan ikan yang memiliki jenis kelamin jantan dan betina dalam individu yang berbeda. Sedangkan ikan yang memiliki sifat hermafrodit merupakan dua jenis kelamin dalam satu individu. Pada percobaan kali ini, dikarenakan kita menggunakan ikan lele betina sehingga dapat ditemukan gonad lele betina. Selanjutnya, masuk ke materi perkembangan gonad. Perkembangan gonad atau proses pematangan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adalah faktor internal yang terdiri dari hormon dan spesies ikan, dan juga faktor eksternal yang terdiri dari suhu, intensitas, cahaya, makanan, dan lain-lain. Perkembangan gonad pada ikan diamati dengan menghitung indeks gonad somatik atau IGS dan histologi menggunakan acetocarmin. Selain itu, tingkat kematangan gonad ikan mengacu pada TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan yang terakhir TKG 5. Ciri-ciri dari TKG 2 adalah mulai masak berwarna merah, kelamin dapat didefinisikan, dan ovari yang mulai menebal dan juga membesar. Selanjutnya, masuk ke dalam materi diameter telur. Diameter telur merupakan ukuran besar pada telur yang diukur menggunakan mikroskop yang terdapat lensa mikrometer okulernya. Diameter telur setiap ikan bervariasi dari spesies ke spesies lainnya. Ada beberapa faktor yang membedakan diameter telur, di antara lainnya umur, ukuran, genetik, pakan, cahaya, dan juga kepadatan. Fekunditas merupakan banyaknya telur pada ikan betina yang sudah matang sebelum dikeluarkan saat ikan memijah. Fekunditas dapat dihitung dengan cara F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali X. F itu adalah fekunditas, G besar itu adalah bobot gonad asli, kalau G kecil itu bobot gonad contoh, dan X merupakan jumlah telur contoh atau butirnya. Masuk ke materi HSI dan GSI. Nilai gonadosomatic index atau GSI dapat diukur berdasarkan perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh somatik dalam persen. Pengukuran nilai GSI digunakan untuk dapat menentukan stadium kematangan gonad dengan melihat hubungan pertumbuhan somatik dan perkembangan gonadnya. Hepatosomatic index atau HSI yang diperoleh dari perbandingan berat total hati induk ikan dengan bobot total ikan. Untuk GSI sendiri dapat dihitung dengan cara GSI sama dengan BG per BT dikali 100, di mana BG itu berat gonad dan BT itu berat tubuh ikan tanpa gonad. Sedangkan HSI dapat dihitung dengan cara HSI sama dengan BH per BT dikali 100, di mana BH adalah berat hati dan BT adalah berat tubuh ikan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi teknik bioassay. Bioassay biasa disebut juga sebagai standarisasi biologis, merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan potensi zat dengan mengamati efek farmakologis pada hewan hidup atau in vivo atau jaringan terisolasi atau in vitro, dan membandingkan efek zat-zat potensinya tidak diketahui terhadap efek standar. Bioassay didasarkan pada
penggunaan respon biologis sebagai sistem deteksi zat aktif, sedangkan ELISA merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan reaksi antigen antibodi melalui perubahan warna yang diperoleh dari konjugat terkait enzim dan substrat enzim. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada materi induksi hormon. Induksi hormon yang mendorong pematangan gonad telah banyak digunakan di induk ikan. Salah satunya ialah penggunaan hormon OODEV atau oxytocin developer, premix hormon yang mengandung pregnan merserum gonadotropin atau PMSG dan AD. Prinsip dan fungsi premix hormon ini ialah untuk merangsang peningkatan konsentrasi GnRH, kemudian merangsang pituitari untuk memproduksi gonadotropin. Selanjutnya ada materi seks reversal. Seks reversal merupakan teknologi yang dirancang untuk membantu perkembangan kelamin menjadi berlawan secara buatan yang dilakukan dengan mengubah fenotip dari betina menjadi jantan, dan begitu juga sebaliknya, yaitu dari jantan menjadi betina. Ketika ikan belum dapat membedakan gonad dengan jelas, maka dilakukan teknik seks reversal. Metode yang umum digunakan dalam teknik seks reversal yaitu perendaman, penyuntikan secara oral melalui pakan, dan perendaman larva. Penerapan teknologi seks reversal menggunakan hormon metiltestosteron. Hormon metiltestosteron merupakan salah satu androgen sintesis yang mempunyai kemampuan mengaromatisasi menjadi estrogen. Pada praktikum kali ini dilakukan dengan metode perendaman untuk melakukan seks reversal. Hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan seperti hormon 17 metiltestosteron yang dilarutkan dengan alkohol. Setelah itu, masukkan larutan tersebut ke dalam air dan masukkan benih ikan yang digunakan, ikan nila. Asetokarmin merupakan metode untuk mengidentifikasi jenis kelamin ikan. Namun, pada metode asetokarmin sangat terbatas dan biasanya hanya digunakan untuk penelitian. Karena metode ini membutuhkan gonad ikan, maka ikan akan dimatikan terlebih dahulu. Setelah gonad diambil dari bagian tubuh ikan, maka selanjutnya akan dilakukan pewarnaan gonad dengan larutan asetokarmin. Larutan asetokarmin ialah larutan yang digunakan saat pewarnaan gonad dan kemudian diamati melalui mikroskop. Dari pengamatan di bawah mikroskop, gonad dapat diidentifikasi dan jenis kelamin ikan yang diambil dari gonadnya. Berikut merupakan hasil dari pengamatan asetokarmin pada sampel gonad. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir ada preservasi sperma. Preservasi sperma merupakan pengawetan sperma sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu yang diperlukan. Preservasi sperma memiliki tujuan untuk meningkatkan daya simpan dari sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat dari sperma. Ciri-ciri dari sperma yang bisa dipakai atau yang masih hidup ialah dilihat dari gerakannya yang cepat serta aktif. Sedangkan sperma yang tidak dapat dipakai atau digunakan dapat dilihat dari tidak adanya pergerakan pada sperma baik di kepala maupun di ekor. Spermatozoa bergerak menuju lubang mikro pada sel telur. Metode preservasi sperma adalah teknik untuk penyimpanan sperma di keadaan yang beku, di mana akan terjadinya reduksi aktivitas metabolisme yang tidak akan mempengaruhi organ dalam sel, sehingga fungsi fisiologis tetap terjadi. Tingkat keberhasilan pada metode preservasi sperma ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu bahan cryoprotectant, extender, dilution ratio atau pengenceran, pembekuan serta pencairan kembali. Suhu untuk penyimpanan sperma biasanya ialah minus 196 derajat di dalam nitrogen cair. Berikut penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.